Bisa slogan itu mungkin diksi salah terampil bersinergi atau tidak santai milenial atau gimana mungkin menurut perspektif macam itu gimana? Ya, simpel saja ya sebenarnya Mbak Nasir. Kenapa kok mengistilahkan salah terampil? Ya, salah terampil bersinergi itu tambahan kami akhir-akhir saja. Itu diksi bersinergi itu dari saya secara pribadi. Saya matur Pak Hasim sampai bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di podcast Ma'al Hasani, ruang bincang santai ala santri. Yang mungkin 20 menit sampai 30 menit ke depan, saya Alfansa Darosat akan menemani kalian di ruang podcast Ma'al Hasani yang dapat kalian saksikan secara live streaming di channel YouTube Ma'had Ali Al Hasaniyah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit menyingkat makna dari slogan besar Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah yang dicetuskan oleh Al-Mu'tullah Syekhina Muhammad Nasir bin Qadir selaku pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah Sendang Senori Tuban, yakni salah terampil bersinergi. Dan di sini telah berada di tengah-tengah kami tamu yang sangat spesial. Beliau termasuk salah satu putra kandung dari Al-Mu'tullah Syekh Nasruddin Qadir, yakni Abah Yai Muhammad Hilmi Badrul Tamam SIA. Beliau di samping termasuk salah satu putra kandung dari Al-Mu'tullah Syekh Nasruddin Qadir, beliau juga salah satu naib mudir di Ma'had Ali Al Hasaniyah dan juga kepala madrasah Al Hasaniyah. Sedikit tentang latar belakang pendidikan beliau. Lahir dari embrio pesantren dan berkiprah di dalam dunia pendidikan salaf. Oke, langsung saja mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansa binalingan kami sekali. Alhamdulillah sehat. Sukses acara podcast. Amin, amin. Sebelum kita memasuki bahasan, mungkin panjenengan saged menceritakan pengalaman sedikit tentang pendidikan yang pernah panjenengan timba. Ya. Baik, terima kasih atas undangannya di podcast yang sangat luar biasa ini. Podcast yang sangat menginspirasi bagi kita kalangan pesantren, biar kita tidak pikiran cuma kita inovatif, mengikuti perkembangan zaman, kita memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan pondok pesantren itu bisa diterima oleh masyarakat dengan segala macam kapasitas. Baik, terkait dengan latar belakang pendidikan saya, memang saya rasa baik-baik saja, nggak ada masalah ya. Karena ingat dari kecil saya juga sudah ngaji dididik sama Pak Hasim. Banyak sekali saya mengatakan kitab-kitab dengan beliau, dari kitab kecil sampai kitab besar. Ya Umuddin saya hantam dengan beliau, ya, kemudian Abdul Wahab saya hantam dengan beliau, Iqna saya hantam dengan beliau, Mafahim Najib Abdul Sohan saya hantam dengan beliau, Al-Mukhtar bin Kalamil Akhirah saya hantam dengan beliau, terus Abu Abdul Farad saya hantam dengan beliau, Rasul Islam Muhammadiyah saya hantam dengan beliau, kitab Sahih Muslim, Bukhari, Terakhir Nasa'i, ya, Ibnu Majah saya hantam dengan beliau. Banyak saya mengaji dengan orang tua saya dan guru saya Mbak Nasruddin. Memang agak sedikit, sebenarnya sama dengan saudara-saudara yang lain. Saya kecil itu juga ya TK, ya SD, pagi, siang juga ibtidaiyah, malam juga ngaji di pondok. Sibuk sekali dengan aktivitas kependidikan. Belum lagi ibadah subuh sorokan dengan waktu itu ibu yang memang dipuji oleh Mbak Nasir mendidik kami karena beliau sendiri menjadi santri. Alhamdulillah. Kemudian kami melanjutkan di SMPN Nuranilah, ya. Dan memang
memang Mbak Yai ingin menciptakan sebuah lingkungan pesantren dengan mendidik anaknya itu yang rata-rata anaknya itu rata-rata itu pondok terus rata-rata. Dan Mbak Yai dan beliau punya visi besar itu, karena beliau tahu kapasitas kami nantinya ketika kami diberikan amanah, insya Allah kami tidak akan pernah belanjani amanah, tidak akan pernah. Makanya saya taruh di sekolah-sekolah negeri yang di SMP 1 Bagian, kemudian saya lanjut di Mantambak Beras di Mantiga Jombang, ya. Kemudian saya juga aktif organisasi. Setelah dari Tambak Beras, Pondok Pesantren Bahrul Tambak Beras Jombang, saya lanjutkan di Pondok Pesantren Al Anwar Sarangobang. Saya masih mau masuk kelas 3. Memang sudah ketika di Jombang sudah nyicil Alfiah, sudah dapat 500 rupiah. Karena interest terhadap ilmu, terhadap organisasian, terhadap dinamika kehidupan pesantrenan ini yang sangat menarik ke depannya. Walaupun pengalaman saya banyak sekali di organisasian, karena memang dipasari beliau, tibalah ilmu pengalaman sebanyak-banyaknya, nanti terapkan di pondok kamu, jadikan pondok ini maju ke depan, dan itu yang menjadi embrio salah satunya termasuk slogan besar beliau, salah terampil. Jadi seperti ini sekilas saja, artinya jadi baik-baik saja menurut saya. Jadi ketika kuliah pun saya kembali ke pondok, pulang saya juga ngaji Ibnu Aqil dengan bapak saya dari Imam Rahman. Tapi back to pesantren yang penting. Apapun pengalaman kita, ilmu kita, bawalah ke pesantren untuk kemajuan pesantren. Karena dari pesantren ini kita akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pesantren termasuk adalah benteng daripada negara Indonesia. Lembaga pendidikan yang mengajarkan karakter kepada murid-muridnya, ya itulah pesantren luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelumnya untuk lebih lanjut pembahasan tentang memaknai slogan salah terampil bersinergi, mungkin ada judul sejarah yang mungkin pada dengan akan ceritakan bisa slogan itu mungkin diksi salah terampil bersinergi atau enggak santai milenial atau gimana, mungkin menurut perspektif mungkin itu gimana? Ya, simpel saja ya sebenarnya Mbak Yai Nasir, kenapa kok mengistilahkan salah terampil? Ya, salah terampil bersinergi itu tambahan kami akhir-akhir saja. Itu diksi bersinergi itu dari saya secara pribadi. Saya matur ke Abah Hasim sampai bersinergi. Salam artinya lembaga kita ini Pondok Pesantren Darul Tauhid Al-Hasaniyah ini tetap memegang teguh ajaran-ajaran ulama salafun saleh. Kita tidak akan meninggalkan karena itu yang pokok. Ya, itu yang pokok. Jadi kalau Mbah Yai itu pernah berkata, saya haramkan, asal kata-katanya seperti itu. Saya haramkan Pondok Darul Tauhid Al-Hasaniyah ini berubah menjadi pondok modern. Ya, bukan berarti terus pondok modern tidak baik, bukan. Ya, baik, tapi bukan masuk dalam cita-cita besar beliau. Jadi saya tidak ingin menciptakan dikotomi, ya, itu enggak, artinya modern itu tetap baik sesuai dengan istilahnya program visi misi pondok itu masing-masing. Tapi kami di Al-Hasaniyah, Mbak Yai Nasir sebagai muassis, ini salaf terampil, salaf dari segi keilmuan, anak-anak itu tetap mengkaji kutub turas di dalam kesehariannya, yang mengkaji, kemudian membuat catatan-catatan, membuat penelitian-penelitian, ya, membuat kompilasi hukum dan lain sebagainya, karena kompetensi di dalam kutub turas. Terampil itu seorang santri tidak hanya menguasai keilmuan keagamaan saja yang dipelajari di pesantren, tapi mampu mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Artinya ada kelulusan, ada keterampilan, ada kompetensi, baik itu kompetensi yang sifatnya keilmuan maupun kompetensi yang sifatnya skill entrepreneurship maupun skill sekarang berkembang ada multimedia seperti kita podcast sekarang ini. Ini bagian dari keterampilan. Ini bagian dari mewujudkan cita-cita Mbah Yai. Santri salah terampil termasuk podcast kita ini. Ya, kita kan terinspirasi dari podcast mungkin di Corbuzier atau apa ya. Wah, kenapa kok santri nggak buat podcastnya begitu-gitu aja orang-orang?
kita masuk ke pesantren. Duplikasi nggak apa-apa, asal duplikasi kebaikan. Jadi kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ini sebuah implementasi dari terapi. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya sadar. Kalau penambahan diksi bersinergi sendiri itu bagaimana maknanya? Bersinergi karena seiring dengan perkembangan zaman, pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah kita ini mengalami kemajuan yang alhamdulillah patut kita syukuri. Ya. Lebih-lebih kita awal mulanya kita hanya pondok pesantren. Awal mulanya hanya pondok pesantren. Kita belum ada entitas pendidikan yang ada di dalam. Pengajiannya pun ya sorogan, ya, terus ada pengajian ada sorogan, ada lagi bandungan, ya, itu lebih fokus ke situ. Akhirnya karena perubahan zaman, karena permintaan masyarakat yang semakin dinamis dan lain sebagainya, tahun 2000 ke atas lah, kurang lebih 2001, 2002. Saya kira Kiai Haji Abdul Hasim, kakak saya Mbah Hasim, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, berkah. Itu beliau bersama Mbah Yai Nasir, karena ada beliau termasuk saya waktu itu masih kecil, ya. Jadi beliau sama Mbah Yai Nasir sama Abah itu diajak untuk berpikir bagaimana mengembangkan pondok ini ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya lahirlah Yayasan Pondok Pesantren Darut Al-Hasaniyah. Ada dari SK Kemenkumhamnya juga ada. Itu tahun 2000-an. Sebelumnya kita hanya pondok pesantren pengajian yang klasikal dan sebagainya seperti itu. Okay? Sekarang akhirnya ada berbagai macam entitas yang ada di kita. Mulai dari yang paling bawah ada kelompok bermain atau kafe atau playgroup, ada taman kanak-kanak Islam terpadu, ada sekolah dasar Islam terpadu, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, ada Ma'had Alim Al-Hasaniyah perguruan tinggi Islam berbasis pondok pesantren, ada muhadharah, ula, pusto, kuliah, ya, ada majelis taklim, ada kursus-kursus pendalaman bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, ada ekstrakurikuler baik ekonomi band, pencak silat, terus tata boga, terus tata busana, ya, dan lain sebagainya, olahraga dan lain sebagainya. Banyak sekali yang tumbuh. Ini nggak mungkin berjalan sendiri-sendiri di bawah payung Yayasan Pondok Pesantren Darut Al-Hasaniyah. Akhirnya tercetuslah sinergisitas. Tanpa bersinergi kita nggak punya momen. Tanpa sinergi kita hanya mementingkan ego sektor. Alhamdulillah itu disetujui sama kakak saya Mbah Abdul Hasim. Kan nggak apa-apa, tambah salaf terampil bersinergi. Sudah salaf mantap dalam keilmuannya, terampil santri memiliki skill, memiliki kompetensi di segala macam bidang. Bersinergi artinya mau berkomunikasi, menjalin kekuatan satu entitas dengan entitas yang lain demi cita-cita besarnya Syekhina wa Mubirullah. Itu tadi ya, salaf terampil itu. Jadi salaf terampil bersinergi itu saling terkait, tidak masing-masing. Ya, kurang lebih sama kayak Pancasila, ya, sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, 5, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk selanjutnya apa sih menurut perspektif panjenengan sendiri, apa sih makna dari slogan salam terampil bersinergi tersebut? Makna secara mendalam sehingga nanti akan menunjukkan pesan moral bagi masyarakat santri, terutama untuk santri-santri KPMK sendiri agar bisa masuk dengan pesan tersebut. Ya, sebenarnya dari kata salaf terampil bersinergi itu sendiri itu sudah mengandung makna yang sangat dalam. Ya, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan secara sekilas tadi. Artinya salaf sendiri bahaya itu memang sangat cinta dengan pondok pesantren salaf. Beliau tidak ridho kalau pesantren ini diubah, bukan pesantren salaf. Artinya salaf harga mati. Kalau di luar ada yang mengatakan NKRI harga mati. Kita tetap NKRI harga mati, tapi untuk pondok pesantren kita ini salaf harga mati. Apapun nanti bentuk entitas pendidikannya seperti apa, tetap salaf itu kita pertahankan.
Ya, prinsip al-muhafadzatu ala fardhi sholih wal akhdhu bil jadid. Kita tetap menjaga yang utama ini salaf ini. Ya, karena dari salaf ini bisa lahir ulama-ulama yang alim-alim yang berkapasitas baik lokal maupun nasional internasional, ataupun ulama-ulama yang bisa menjawab tantangan zaman. Dari pesantren salaf ini. Jadi tidak bisa kita mengatakan pesantren salaf itu pesantren yang beruntung, pesantren yang nggak pengalaman. Itu beliau nggak suka seperti itu. Ya, beliau nggak suka seperti itu. Mbak Yai walaupun ulama salaf beliau, tapi dari segi penampilan Mbak Yai itu necis, pakai jas, ya, pakai jas. Kalau pas ada acara juga pakai celana, pakai jas. Tapi beliau kalau setelah itu pakai sarung ya lagi, ya pakai sarung lagi. Artinya tidak lantas dengan kesalahan itu membatasi kita untuk tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Ya, justru salaf itu adalah power kekuatan kita untuk menebar Islam rahmatan alamin, jadi melalui pesantren salaf ini. Karena keilmuan yang dipelajari itu sangat-sangat lengkap dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal pertanyaannya, santri ini mampukah santri ini membedah isi kitab ini untuk disajikan sebagai menu yang lezat masyarakat. Jangan jadikan mengkaji hanya mengkaji mencari makna saja, bukan di pesantren itu. Tapi mengambil intisari dari kitab itu, kemudian diaplikasikan di masyarakat. Dan alhamdulillah ini sudah terlaksana. Kita ada PKM, praktek kerja, praktek khidmah murid, ya. Ada praktek khidmah mahasantri, dan itu sudah luar biasa. Ya, ini menjadi inspirasi dan sekarang banyak diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan lain. Karena kita banyak menciptakan inovasi-inovasi dalam pendidikan, di dalam teori manajemen pendidikan. Itu kita terus dinamis ketika ada perubahan-perubahan, kita segera mengikuti perkembangan demi survival lembaga pendidikan Islam salaf untuk pesantren dan tata laksana. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, Mbak Yai, mungkin ada pesan dari panjenengan untuk terutama untuk santri-santri PPM sendiri agar kedepannya bisa berproses dalam mencari ilmu sehingga kemudian outputnya seperti yang dicita-citakan oleh Mbak Yai Nasir. Mungkin dari panjenengan ada. Perlu kita ketahui bahwa Mbak Yai Nasir itu adalah seorang ulama yang kapasitas keilmuannya insya Allah tidak diragukan lagi. Beliau adalah murid pertama Profesor Dr. Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Hasan. Ketika waktu itu saya masih di Utaibiyah. Beliau juga mulai kecil sangat cinta dengan ilmu. Santri juga demikian. Di pondok harus cinta dengan ilmu. Beliau ketika di pondok sangat cinta dengan khidmah. Santri juga seperti itu. Di pondok yang mencari ilmu yang utama itu dan khidmah atau melayani pondok ini, lembaga pendidikan Islam ini, itu juga dilakukan dua-duanya. Kemudian Mbak Yai Nasir juga memiliki prinsip dalam perjuangan itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apapun itu halangan atau kendala yang ada di depannya, beliau akan hadapi. Selagi prinsip kebenaran itu beliau pegang. Jadi bagi santri juga sama. Jangan cari posisi aman di masyarakat. Katakan yang hak itu hak, ya. Katakan yang batil itu batil. Tapi dengan cara yang sopan, yang santun. Mbak Nasir tidak suka dengan santri yang tidak disiplin, ya, santri yang meremehkan pengaji, yang tidak taat pada guru. Beliau tidak suka. Sering beliau itu kalau biasa ada santri-santri yang nakal itu, ketika saya kecil dulu melihat, biasanya ditimbali sama abah. Ya, setelah jamaah diadani, kuping kanan, telinga kanan diadani, telinga kiri dikumat. Kemudian didoakan.
Itulah jiwa tarbiyah beliau. Beliau sangat cinta terhadap santri. Beliau sangat cinta kepada pesantren. Ya, seluruh hidupnya beliau digunakan dakwah, jihad, membesarkan agamanya Allah, untuk berjuang di jalannya Allah. Ya, jadi membesarkan jalan, berjihad di jalannya Allah. Ya, Islam yang alaihi wa Bayi Nasir ada di situ. Beliau mewakafkan hidupnya di pesantren, di pendidikan Islam, di masyarakat. Itu luar biasa. Dan keberkahan santri yang ngaji kepada beliau itu, alhamdulillah banyak bisa dirasakan oleh santri-santri yang sekarang sudah kembali ke daerahnya masing-masing, sudah mulai menyebarkan ilmu di daerahnya masing-masing, merasakan lazatnya ilmu mengaji dari pondok pesantren dan tata rasanya di bawah bambu-bambu yang ada di sekeliling pondok pesantren ini. Pondok pesantren yang sejuk, pondok pesantren yang alami, pondok pesantren yang istilahnya jauh dari hiruk pikuk keramaian. Ya, di Al-Hasaniyah inilah banyak dilahirkan ulama-ulama muda yang insya Allah ke depan siap menjadi garda dalam mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cita-cita besar dari Nasir. Ya, beliau saat ini sudah intikal ila rahmatillah, sudah soal kepada Allah yang lebih 4 tahun yang lalu, ya. Tapi semangat itu masih tetap kita jaga. Semangat itu masih tetap kita lestarikan di hati kita. Sampai kapan? Sampai kapanpun kita harus bertahan. Hakikatnya karena kita berjuang di jalannya Allah ini, yang kita dapatkan tidak lain adalah kemuliaan itu sendiri. Kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita sendiri. Mempertahankan pondok pesantren salah terampil dan bersinergi di bawah naungan pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Oke, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman cukup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Priai telah menyempatkan waktunya sedikit untuk kami. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktunya untuk mendatangi, menghadiri undangan podcast pada malam hari ini. Dari saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alasannya salah terampil bersinergi. Oke, tetap ikuti terus channel kami dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi kesejahteraan kita bersama.